Saudara pelatih timnas Patrick Kluivert sudah memanggil 27 pemain yang disiapkan untuk laga melawan Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada dua penyerang baru di skuad Garuda, Ole Roemeny dan Septian Bagaskara. Bagaimana kekuatan timnas saat ini dan peluangnya menghadapi Australia? Kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola. Sudah ada Mas Gita Suwondo. Selamat petang Mas Gita. Selamat petang. Mas Gita, Ole dan Septian Bagaskara, ini dua-duanya pemain depan. Apakah masuknya kedua pemain ini bisa membuat lini untuk di lini serang ini semakin tajam, Mas Gita? Ya, yang sangat dibutuhkan kita yang mungkin tidak dimiliki oleh era timnas di tangan Sintayong adalah striker, real number nine, pemain yang bisa terus-menerus secara reguler mencetak gol. Tapi kan kalau kita bicara dua pemain ini, Ole Roemeny juga baru-baru aja dia sering bermain sebagai starting line up bersama Oxford United. Bahkan di klub terdahulunya Utrecht juga dia jarang dimainkan sebagai pemain utama. Jadi mungkin kendalanya adalah jam terbang juga, menit bermainnya dia. Jadi kalau apakah dia akan langsung gacor atau tidak ya saya juga tidak terlalu yakin bahwa dia akan langsung. Tapi setidaknya kita punya pemain yang ada di posisi number 9. Bahkan kalau kita lihat pertandingan-pertandingan melawan yang dimainkan oleh Ole bersama dengan Oxford, dia tipenya lebih mirip ke Rafael Struijk ya, bisa melebar, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa juga menerima umpan. Tapi jumlah golnya kan juga baru satu bersama Oxford United. Oke. Bahkan kalau kita bicara di Liga 1, Septian Bagaskara, ini saya pikir juga secara gol lebih di atas dengan 7 gol. Tapi kan Liga 1 urutannya. Kemudian ada satu assist juga dari Septian. Tapi saya pikir Patrick Kluivert ingin ada pemain real center forward yang bisa diandalkan. Oke. Makanya ada Hoki, ada Sananta, kemudian Ya. ada Septian dan juga ada Ole jadinya. Ini kalau ada 27 nama yang sudah dipanggil nih, apakah nantinya skema permainan ini akan tidak berbeda jauh dari skema-skema sebelumnya atau seperti apa Mas Gita? Saya pikir juga tidak akan berbeda jauh ya. Ini menarik apa yang dikatakan oleh Alex Pastur beberapa waktu yang lalu bahwa dia tidak keberatan dengan bertahan dengan 9 pemain asal mendapatkan 1 poin atau 3 poin. Dan kalau kita lihat banyak sekali pemain belakang yang dipanggil, terutama di sisi center back. Bahkan Kevin Dix juga bisa bermain sebagai center back. Kemudian kita juga bisa Kevin Verdong juga kadang bisa bermain sebagai center back. Jadi surplus sekali di center back. Saya rasa permainannya akan tetap bertahan dengan mengandalkan serangan balik. Terlepas dari pelatih-pelatih datang dari Belanda, tapi kalau kita lihat kan di Belanda juga tidak semua tim bermain dengan metode menyerang. Ada tim yang bermain dengan bertahan untuk kemudian mengandalkan serangan balik. Saya pikir akan seperti ini nanti timnas bermain dan rasa-rasanya apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert benar ya, memanggil pemain-pemain yang sudah punya pengalaman di kualifikasi Piala Dunia dan mengandalkan mereka untuk menjadi tulang punggung menghadapi Australia dan Bahrain nanti. Tapi kalau dari nama-nama pemain yang sudah dipanggil ini kan rata-rata sudah saling mengenal satu sama lain. Betul. Apakah ini artinya bagian dari siasat karena minimnya waktu untuk latihan bersama? Karena kalau kita lihat hanya tersisa 10 hari ya. Ya, sebenarnya biasa ya 10 hari untuk FIFA Matchday karena kan pemain-pemain itu kan biasa bermain hari per hari di klub. Tapi kalau kita bicara keseluruhan kan ini pertama kalinya Patrick Kluivert dan kawan-kawan akan menangani tim ini. Dia belum pernah mengenal sama sekali. Beda dengan Sintayong yang sudah mengenal pemainnya. Jadi saya pikir pilihan pemain-pemain ini sangat bijaksana. Kenapa? Hanya 1-2 pemain yang baru. Ole, kemudian kita bicara Septian juga. Mungkin nanti akan ada 3 lagi yang kabarnya dinaturalisasi hari ini ya di Roma, mungkin akan bisa bergabung, tapi pilihannya tetap pada pemain-pemain yang sudah bermain di 6 pertandingan kualifikasi, termasuk Kevin Dix yang baru bermain melawan Jepang, termasuk Miss Hilgers yang baru bermain melawan Bahrain dan juga China tahun lalu. Apakah ini artinya komposisi yang sudah ditentukan oleh Kluivert sendiri dari hasil observasinya waktu di Liga 1 kemarin, Mas Gita? Ya, observasinya saya pikir sangat baik sekali ya. Kenapa? Dia memilih Septian jelas. Kemudian satu lagi, dia tidak memilih Yakob Sayuri. Kenapa? Karena pada saat perlawatannya mereka ke Malut United, Ternate, Yakob Sayuri tidak bermain terlalu baik untuk satu pertandingan itu. Mungkin itu kendalanya kenapa dia tidak memilih. Septian pilihan yang baik, karena Septian ini sejak November, Desember, Januari, dia kan terus-menerus menciptakan gol, terus-menerus bermain baik untuk Dewa United. Kenapa Dewa United ada di posisi kedua sekarang, bahkan mengalahkan Persib Bandung sendiri. Jadi saya pikir pilihannya sangat tepat bahwa
dia berkeliling untuk menengok pertandingan-pertandingan 3-1 terbukti dengan pilihan pemainnya kali ini. Artinya Egy juga dipanggil, Ricky Kambuaya dipanggil, yang lain-lain juga dipanggil. Yang sedang bertarung di Liga 1 dan menunjukkan performa terbaik mereka. Kalau Anda melihatnya kondisi fisik para pemain ini bagaimana, Mas Gita? Kalau saya lihat keseluruhannya oke ya. Terutama pemain-pemain Liga 1 kita yang saya banyak mengawasi kan pemain Liga 1. Rizky Ridho, pemain belakang. Tapi intuisinya kan sangat baik sekali. Kemarin walaupun Persija kalah, golnya salah satu gol yang saya Betul. pikir gol seorang seorang striker yang memanfaatkan posisi di mana dia melihat penjaga gawang berdiri dalam keadaan yang tidak benar. Ini yang dimanfaatkan dengan sangat baik dan tendangannya sangat presisi. Jadi saya pikir model-model seperti inilah yang diinginkan oleh Patrick Kluivert untuk menunjang timnya. Oke, kalau kita bicara soal peluang nih, bagaimana peluang timnas untuk menghadapi Australia 20 Nah, Maret mendatang? di tangan pelatih lama pun saya tidak yakin bahwa kita akan bisa menggapai poin di Australia ya. Jadi saya pikir juga targetnya adalah memenangkan pertandingan melawan Bahrain dan juga melawan China nanti di bulan Juni. Kenapa? Karena kita harus diakui bahwa apapun Australia, bahkan di GBK sekalipun, Australia kan benar-benar mengurung pertahanan Hmm, kita. mhm, Praktis kita hanya bermain bagus di 5 menit awal kemudian tertekan. Waktu itu Martin Pas melakukan 6 penyelamatan. Saya mhm. pikir kalau Pas melakukan lagi 6 penyelamatan di Sydney nanti, kita bisa berpeluang untuk mendapatkan 1 poin. Setidaknya 1 poin. Saya nggak Hmm. yakin ke 3 poin. Oke, Mas Gita, ini kan ada ekspektasi tinggi dari publik. Anda Betul. melihatnya untuk pelatih Kluivert ini mampu tidak untuk menanganinya dengan secara cermat dan tepat? Ya, tekanan pasti akan ada pada Kluivert. Apakah dia mampu atau tidak ya terlihat nanti di pertandingan lapangan. Tapi yang Hmm, jelas bahwa dia sangat bersikap hati-hati, bahwa dia memilih pemain berdasarkan bukan hanya pantauannya di Liga hmm, 1, tapi juga berdasarkan pertandingan-pertandingan terdahulu yang sudah dimainkan oleh pelatih terdahulu. Jadi ada apa ya? Ada hmm. semacam wah, dia respect terhadap hasil yang dilakukan oleh pelatih terdahulu sehingga pemain-pemain itu yang dipanggil semuanya. Walaupun dia pernah mengatakan bahwa dia akan memanggil pemain dengan menit bermain yang tinggi, tapi Nathan Chuan dipanggil, Ivar dipanggil, artinya dia benar-benar mengandalkan pemain-pemain lama yang bisa diandalkan nantinya untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Mhm. Kalau Matswit sendiri seperti apa, Mas Gita? Gimana maksudnya? Matswit yang pemain? Best fit pemain, Ya. fitness pemain, saya Mhm. pikir oke semua ya, kecuali Kevin Dix mungkin ya. Kemarin kan seminggu yang lalu minggu ini dia baru cedera ya pada saat pertandingan melawan Chelsea di mana dia bertabrakan dengan pemain Chelsea. Jadi saya pikir juga harus dilihat lagi oleh Dr. Copenhagen klubnya Ya. apakah dia bisa bermain atau tidak. Tapi dengan dia dipanggil, saya pikir sudah ada indikasi dari dokter klub bahwa dia bisa diandalkan setidaknya untuk pertandingan melawan Bahrain. Mungkin tidak untuk pertandingan melawan Australia, tapi untuk pertandingan tanggal 25 melawan Bahrain. Oke, untuk akumulasi kartu siapa saja menurut Anda yang sekiranya harus berhati-hati dalam permainan nanti? Yang jelas bahwa di Australia nanti kita tidak dapat menggunakan jasa dari Ragnar Oratmangun dan juga Jason Hubner ini. Ya. Kemudian yang harus hati-hati adalah Jay Izzes jelas. Ini seperti tidak ada penggantinya untuk lini belakang kita. Martin Pas juga, tapi dengan masuknya Emil Audero jika dia dinaturalisasi hari ini dan kemudian bisa didaftarkan sebelum tanggal 13, mungkin itu akan menjadi pengganti dari Martin Pas. Yang Hmm. mungkin menjadi kendala adalah Calvin Verdong. Kenapa? Karena dia juga bisa ancaman akumulasi kartu 3 pemain ini. Tapi Hmm. kan ada Dean James nantinya, ada Shane Patinama yang juga dipanggil untuk posisi bek kiri. Ada Pratama Arhan. Jadi Hmm. surplus bek kiri ini. Yang saya khawatirkan hanya jika Jay Izzes. Kenapa? Ya karena memang nyaris tidak ada pengganti untuk ketenangan dan kehebatan Jay Izzes di lapangan selama ini. Oke, baik, kita akan nantikan seperti apa nanti laga yang akan berlangsung pada 20 Maret mendatang. Terima kasih Mas Gita Suwondo Sama-sama. sudah berbagi perspektif di Kompas Petang hari ini. Selamat sore.